Dia hidup. Oleh karena itu dia bisa mendengar dan menjawab doa saudara. Pada hari ini kita berkumpul. Tema daripada KKR adalah the power of God's word. Kuasa daripada firman Tuhan. Itulah kuasa yang tidak terbatas. Angkat tangan saudara, katakan sama-sama dengan saya. Kuasa firman Tuhan. Lebih kuat lagi. Kuasa firman Tuhan adalah kuasa yang tidak terbatas. Biarlah pada malam ini saya mengalami kuasa yang tidak terbatas. Mujizat Tuhan jadi dalam hidup saya. Katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan tidak terbatas kuasanya. Tuhan memberikan firman-Nya. Apa kata Tuhan? Jadilah terang, maka terang pun jadi. Jadilah matahari, bulan, dan bintang, maka jadilah matahari, bulan, dan bintang. Tuhan berfirman, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadi tumbuh-tumbuhan. Firman Tuhan tidak terbatas. Kenapa? Karena firman Tuhan dan Tuhan Yesus adalah satu. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Karena itulah kuasa firman-Nya adalah sama dengan kuasa Tuhan sendiri. Katakan amin. Haleluya. Bagaimana saudara bisa menerima kuasa firman Tuhan? Dengan percaya kepada apa yang dikatakan firman. Pada malam ini Tuhan berfirman kepada kita. Dia sudah katakan lewat firman-Nya di 1 Petrus 2 ayat 24. Oleh bilur-bilurku engkau sudah sembuh. Lebih kuat aminnya. Bagi yang sakit lebih kuat aminnya. Firman Tuhan berkata, oleh bilur Yesus engkau sudah sembuh, kata Tuhan. Haleluya. Apakah bilur-bilur Yesus itu? Luka-luka di punggung Yesus. Tuhan Yesus luka di punggungnya. Kenapa? Karena dia dicambuki oleh tentara Romawi. Untuk apakah dia dicambuki? Untuk apa Tuhan menerima cambukan itu? Dia bukan orang jahat. Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tapi Tuhan bersedia menanggung semua penderitaan itu. Dia bersedia menanggung semua hukuman di kayu salib bagi saudara dan saya. Dia menanggungkan itu semua dosa saudara di tubuhnya di kayu salib. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus tidak perlu lagi binasa karena dosa-dosa kita, tapi kita bisa beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan Yesus dihukum ganti kita. Seharusnya kita yang dihukum karena dosa-dosa kita. Karena upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus mengasihi kita sehingga dia menyerahkan nyawanya. Dia menumpahkan darahnya. Dia menanggung semua penderitaan itu di kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya sendiri. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Oleh pengorbanan Yesus di kayu salib, oleh darahnya yang tertumpah di kayu salib, dosa-dosa kita bisa disucikan. Haleluya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Yesus darahnya berkuasa menyucikan kita dari segala dosa. Karena Yesus tidak pernah berdosa. Pada malam ini betapapun besarnya dosa saudara, mungkin orang lain tidak tahu, tapi saudara tahu. Tapi firman Tuhan berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmizi, merah seperti kain kasumba, akan menjadi putih seperti salju oleh darah Yesus. Pada malam ini saudaraku, Tuhan berkata kalau kita datang kepadanya, maka ada darahnya menyucikan kita dari segala dosa.
sehingga tidak ada lagi yang menghalangi doa kita dijawab oleh Tuhan. Pada malam ini kita selesaikan masalah dosa. Kita minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosa kita, dan biarlah darah Yesus menyucikan kita sehingga kita bisa dilayakkan Tuhan masuk surga, dan seluruh doa-doa kita didengar, dijawab oleh Tuhan. Mana amin ya? Katakan amin. Maukah saudara melakukannya? Maukah saudara dosa saudara disucikan oleh darah Yesus? Mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ikut-ikut apa kata saya. Oh Tuhan Yesus, saya datang padamu malam ini Tuhan. Saya mengaku saya orang berdosa. Banyak dosa saya. Tapi malam ini Tuhan, saya mau bertobat. Saya tinggalkan semua dosa saya. Cucikan saya Tuhan dengan darah-Mu yang kudus. Oh Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Engkau adalah anak Allah yang turun ke dunia ini, yang disalibkan bagi saya, mati menebus dosa saya. Pada hari yang ketiga Engkau bangkit dari kematian. Tuhan Yesus, saya percaya padamu. Saya buka hati saya. Masuklah dalam hati saya. Jadilah Tuhan saya dan juru selamat pribadi saya. Ampuni semua dosa saya Tuhan. Sucikan saya dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya sudah selamat. Saya sudah lahir baru. Saya sudah jadi anak-anak Tuhan. Saya berjanji saya akan mengikut Engkau seumur hidup saya. Tuliskan nama saya dalam kitab kehidupan-Mu yang kekal di sorga. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oh, lebih meriah dong. Haleluya.